Oke guys, kali ini aku mau bahas tentang buildanku ini ya. Semua ini tentang buildku ya. Ini internetku semuanya aku coba mandiri semuanya ini. Aku nyeting semuanya ini sendiri. Dan yang paling susah itu menurut aku ya ini sih beberapa ada yang masih full bahasa Jepang ya. Ini full bahasa Jepang, ini si Sony NJPHG 100 ini. Dia full bahasa Jepang pengaturannya, tapi bisa disetting sih, bisa maksa dia pakai Google Chrome, dia maksa auto translate, cuman kan itu butuh internet. Misalkan kalau si Sony NJPHG ini nggak ada internetnya, nggak bisa cuk. Lah terus di sini aku menggunakan setup full open WRT ya. Aku menggunakan setup full open WRT, di mana modemnya aku pakai si ini Sony NCPHG 100 ini. Sony NCPHG 100 ini. Dia sistem bawaannya dari Sony, dia open WRT, cuman open WRT-nya dia itu udah di custom sama Sony ya. Dan sudah di hardening sama Sony itu. Fuck you Sony ya. Fuck you Sony. Semuanya di hardening bangsat itu. Kalau nggak di hardening aku bisa memasang custom open WRT ya, cuman karena dia udah keburu ke update dan di hardening aku nggak bisa melakukan menjebol itu, nggak bisa. Itu mungkin harus ibaratnya ngeflash langsung dari IC EMC MMC nya, dan itu butuh alat yang lebih canggih. Aku nggak punya duit untuk hal itu. Dan selanjutnya di sini aku untuk open WRT selanjutnya, untuk otak dari apa ibaratnya otak dari open WRT nya itu aku lebih ke condong ke si ini Dellwise 3040. Dia bukan IO Store Open WRT ya, dia custom open WRT dari Cina. Cuman yang aku suka dari IO Store itu ada menu install ke internal ya, jadi kita nggak perlu susah-susah memikirkan cara gimana install internal ke IMMC ya, IMMC dari mini PC nya. Itu lebih mudah menurut aku sih. Dan untuk akses pointnya aku pakai Buffalo ya. Buffalo WSR 3200 AX ya. Dia udah WiFi 6 dan dia juga udah ku custom open WRT ya. Lah yang aku suka dari Buffalo ini, dia tidak di hardening sama sekali ya. Sama pihak Buffalo nya dia nggak kena hardening, nggak kayak si Sony ini nih. Si Sony ini dia kan kena hardening. Ini hardeningnya benar-benar level sistem ya, level benar-benar udah susah lah buat di custom. Kita paksa custom itu udah benar-benar susah, karena sebenarnya si Sony NCPHG ini adalah IoT ya, IoT untuk rumah pintar ya. Ya entah itu, aku sih nggak tahu dia launchingnya itu tujuannya buat apa. IoT intinya IoT lah, entah IoT apa untuk apa aku nggak tahu. Yang jelas dia udah hardening level sistem ya, dia susah buat di custom itu, bener-bener susah. Tapi dari spek sih dia udah lumayan banget ya, lumayan banget lah untuk ibaratnya kita kalau bisa di custom open WRT, dia bisa kita masukin tool-tool yang sangat berguna ya, seperti VPN atau speed limiter atau yang lainnya, itu bisa. Cuman karena dia kena hardening aku bener-bener kesel ya sama si Sony ini. Anjing fuck you Sony. Oke, ini menurut aku ini setup yang bener-bener full open WRT ya. Pasti kalian nggak pernah mendapatkan full mendapatkan setup full open WRT ya, walaupun ini open WRT dari dari vendornya ya si Sony ya. Tapi kalau dilihat ini udah full open WRT ya, dari si Sony NCPHG open WRT, terus si Dellwise mini PC Dellwise 3040 udah open WRT, IO Store, e-store, terus itu si
Delwise ini Delwise apa si Buffalo ini udah open WRT ya. Ini setup menurut aku yang benar-benar full open WRT ya. Ini doang sih yang aku punya, ini full. Walaupun ini masih 4G tapi kecepatannya masih lumayan ini. Si Sony ya, ini terlihat ya. Ada logo Sony-nya. Oke, untuk apa ya, sekedar tes speed lah ya. Kita akan melakukan tes speed di HP ini ya, apa? Di HP Motorola ya. Motorola ini masih WiFi 5, walaupun sebenarnya router aku udah support level 6, tapi ya nggak terlalu begitu ngaruh lah, kecepatannya nggak terlalu begitu beda signifikan. Kita langsung speed test, ini pakai speed test di area Tokyo ya. Ini Tokyo 2, aku pakai speed test Tokyo 2. Nah, oke, kita akan melakukan tes speed di sini, Cok. Oke. Ya seginilah ya daerah Tokyo ini daerah Tokyo sini, Jepang ini 4G ya. Entah ini berapa CA yang aktif aku juga nggak tahu ya, karena memang si Sony NCPHG ini sebenarnya kalau dia belum kena update itu bisa di custom, cuman karena dia softwarenya udah kena update, di hardening juga sama si Sony. Wah, itu susah banget, Cok, anjing. Sony memang benar-benar kampret lah, fuck you Sony anjing. Terus ya cuma segini doang sih kecepatanku ya. Ya lumayan sih, yang penting unlimited kan, murah dan unlimited lah. Intinya track ngirit lah, yang ngirit sebenarnya, ngirit gitulah. Oke, caranya cuma segini. Sebenarnya sih aku banyak sekali modem ya. Aku udah punya modem 4G, 5G. Wah, aku benar-benar penasaran ini kecepatan 5G di Jepang ini sampai berapa. Cuman karena sebagian besar walaupun aku tinggal di Tokyo ini, sebagian besar wilayah itu 5G nya itu bukan yang berdiri sendiri gitu loh, bukan yang stand alone, tapi rata-rata itu 5G nya itu non stand alone ya, karena ya mungkin biayanya terlalu mahal atau gimana, aku nggak tahu itu pemikiran dari si provider di Jepang itu strateginya gimana, aku juga nggak tahu ya. Yang jelas aku masih pakai 5G ya, pakai 5G, pakai 4G di tahun 2026, walaupun infrastruktur di Jepang itu rata-rata udah 5G, cuman karena modem modem di Jepang itu rata-rata ini ya 5G-nya itu nggak bisa ngelok langsung loh, nggak bisa pantang terus di 5G, dia kadang-kadang turun ke 4G dan terus naik naik turun gitu loh, kayak naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga. Jadi menurut aku itu nggak begitu stabil ya, karena aku membutuhkan internet yang stabil. Aku nggak bisa ibaratnya ngajak jalan sama sesuatu yang naik turun gitu, membingungkan. Aku jadinya paten ke 4G aja ya, walaupun nggak terlalu kencang seperti 5G ya, tapi ya lumayan lah, kecepatannya nggak beda jauh sih menurut aku sih. Udah seperti itu ya. Ini menurut aku udah setup paling yang namanya full open WRT ya, dari modem open WRT, terus otaknya kita pakai open WRT ya, si mini PC Delwise T040, terus HP-nya kita pakai Buffalo ya, dia open WRT. Sebenarnya aku dari ini Sony NCP ke Buffalo-nya itu udah bisa dan full ada VPN-nya, udah aku setting VPN-nya di sana. Cuman ya menurut aku kurang gimana gitu loh, aku ada mini PC nganggur gitu, memang tujuannya buat otak dari super super open WRT ku ini, setupku ini mau tujuan aku beli mini PC buat otak itu ya, otak dari internetku ini ya, alat internetku ini. Jadi aku biarkan si Buffalo walaupun sudah open WRT aku jadikan HP saja ya. Oke, mungkin sekian dulu dari omong-omongku tentang setupku yang full open WRT ini. Jangan lupa ya di follow dan di share ya.
Dan jangan lupa bagaimana komentar kalian tentang setup kali ini, apakah bagus atau ya kurang lah, silahkan nilai di kolom komentar ya. Sekian dulu dari aku, Yustiadi, see you in the next video, bye bye guys.